Selamat pagi, Ibu Ilsa dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan contoh kasus IT dan kualitas pekerjaan. Sebelum saya memaparkan contoh kasus, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Margareta Gale dengan NIM 20017 sebagai anggota, Alfonsa Elvina 20022 sebagai penyusun, Yohanes Farel 20032 sebagai anggota, Metilha Dewi Putri dengan NIM 20041 sebagai presenter, dan Dias Noberta 20044 sebagai anggota. Kami akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, penjelasan kasus. Yang kedua, analisis kasus. Yang ketiga, penyebab dan solusinya. Kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan kasus. Nah, sebelum saya menjelaskan kasusnya, jadi kami mengambil kasus dengan teknologi informasi ala Nanang Victor. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. Tidak dapat disangka bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi atau digitalisasi, seorang aparatur sipil negara, Kementerian Keuangan, bernama Nanang Victor Hambali, membangun berbagai terobosan. Berkaca dari kemajuan teknologi yang semakin cepat, Nanang yang bertugas di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jawa Barat, tengah mengembangkan aplikasi ID Face guna mendukung dan memberi kemudahan pekerjaannya di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, aplikasi ID Face ini merupakan aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk menampung dan menyimpan informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan digital forensik. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam membantu pengembangan kasus maupun memperoleh informasi keterkaitan antar perkara. Nanang juga mengatakan bahwa jika saat ini belum ada database penyidikan di kantor wilayah DJBC Jawa Barat yang dapat dijadikan sebagai penyimpanan data hasil penanganan perkara. Nah, dengan adanya ID Face ini diharapkan dapat membantu dan merecall data dan informasi yang dibutuhkan di kapanpun dan dimanapun. Yang kedua itu analisis kasus. Menurut kami, dengan adanya aplikasi ID Face ini yang dikembangkan oleh Nanang Victor Hambali dapat membantu memberikan kemudahan dalam bekerja di bidang kepabean dan cukai. Seperti yang dijelaskan dalam kasus bahwa dengan adanya aplikasi ini dapat membantu menampung dan memberi informasi-informasi yang diperoleh, dapat membantu pengembangan kasus maupun memperoleh informasi keterkaitan antar perkara. Misalnya itu seperti yang dijelaskan Nana bahwa jika saat ini belum ada penyidikan di kantor wilayah DJBC Jawa Barat yang dapat dijadikan penyimpanan penanganan perkara. Nah, dengan adanya aplikasi ID Face ini diharapkan dapat membantu merecall data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi ini dapat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Di sini juga adanya keunggulan dan kelemahan penggunaan aplikasi ID Face. Yang pertama, keunggulan yang terdiri dari keamanan
di mana proses keamanan secara otomatis menandakan bahwa lebih sedikit security personel yang ditempatkan dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Yang kedua, bekerja cepat dan akurat. Nah, teknologi ID Face ini memberikan verifikasi yang nyaman, cepat, dan akurat, meskipun sangat mungkin terjadi untuk mengelabui teknologi pengenalan wajah tampaknya cukup sulit. Yang ketiga itu sepenuhnya otomatis. Nah, teknologi ID Face ini mengotomatiskan proses identifikasi dan memastikan kesempurnaannya secara setiap saat tanpa henti. Yang kedua itu kelemahan dari aplikasi ID Face ini. Yang pertama, teknologi pada aplikasi ID Face ini bisa terjadi pembobolan akses data. Yang kedua, perlu dibutuhkan banyak orang yang pandai dalam memprogramkan atau membuat database. Poin yang ketiga yaitu penyebab dan solusinya. Penyebab terjadinya kasus yaitu ada 3. Yang pertama itu belum ada database penyidikan di kantor wilayah DJBC Jawa Barat yang dapat dijadikan penyimpanan data hasil penanganan perkara. Yang kedua, belum ada aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menampung dan menyimpan informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan digital forensik pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat. Yang ketiga, belum ada database penyidikan yang dapat dijadikan penyimpanan data hasil penanganan perkara. Nah, solusi yang diberikan, yang pertama itu, dengan adanya aplikasi ID Face ini, di kantor wilayah DJBC Jawa Barat dapat membantu dalam merecall data dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menciptakan aplikasi ID Face yang berbasis web untuk menampung dan menyimpan informasi yang diperoleh dari kegiatan digital forensik. Dan yang ketiga itu, aplikasi ini juga dapat membantu pengembangan kasus maupun memperoleh informasi keterkaitan antar perkara. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.